bersama berdiskusi dan bermakna. Selanjutnya ada mitigasi perubahan iklim. Yang pertama itu ada green hat, yang kedua ada kampanye bersih, dan yang terakhir itu ada program Jumat bersih. Selanjutnya ada pengembangan karakter. Yang pertama itu ada Drilling KKN, asistensi mengajar, kampanye Sumpah Pemuda, dan yang terakhir ada screen wisdom, yaitu saring ilmu dan layar. Dan yang terakhir itu adalah program dari Kemendikbud. Yang pertama ada plan kelas, lalu sosialisasi 3 dosa besar pendidikan, pemanfaatan buku bacaan, dan yang terakhir itu P5 suara demokrasi pemilihan OSIS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas, yaitu tentang rencana aksi apa aja yang sudah berhasil kami terapkan di SMKS Setiabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya jadi aku nih menjadi di sini lagi. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan saya Dimas Sutomo, salah satu mahasiswa program Terus Mengajar angkatan 8 di SMK Setiagama. Nah, kali ini saya akan sedikit memaparkan rencana kolaborasi yang sekiranya sudah berjalan ataupun belum berjalan di SMK Setiagama. Ini agak kelihatan ya? Siap Bu? Cek, segini cukup Bu? Ya. Baik, di sini ada skema dari literasi itu sendiri. Yang pertama ada program 10 Quick Read. Ini sudah berjalan dengan baik, di mana itu ada setiap paginya itu kemarin rencananya di Selasa dan juga Rabu siswa membawa buku bacaan berupa novel ataupun fiksi, dan juga untuk kegiatan itu nanti ada di link referensi dan Quickread. Untuk penerapannya itu sudah berjalan dengan baik, namun setelah kita data mengenai bukunya itu terdapat 65% jumlah buku yang sudah kami terima dari siswa seperti itu. Kemudian untuk sisanya kami masih diskusi lagi dengan siswa, namun dari siswa tersebut banyak yang berpendapat kayak kalau bukunya itu terlalu mahal atau bagaimana. Nah, kita kan nggak bisa memaksakan. Jadi untuk sementara pendataan buku dari novel fiksi dan fiksi itu sebesar 68% seperti itu. Kemudian yang kedua ada program revitalisasi perpustakaan. Ini sudah berjalan cukup baik, di mana kami sudah membuat kartu anggota perpustakaan. Kemudian kami sudah mendata keseluruhan buku, di mana jumlah buku dan sebagainya. Untuk jumlah buku terakhir kami cek itu sekitar 700 buku lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya kami juga ada membuat hiasan-hiasan di perpustakaan, namun itu belum sepenuhnya selesai. Jadi kemungkinan bisa dilanjut lagi setelah masa semester baru di bulan Januari seperti itu, Pak. Kemudian selanjutnya ada program Madi Kreatif. Itu sudah cukup berjalan dengan baik karena Madi Kreatifnya itu bersamaan dengan festival literasi yang kami terapkan setelah program berjalan seperti itu. Di sini mungkin yang Bapak Ibu lihat di depan itu salah satu contoh Madi Kreatif dari siswa itu dalam program festival literasi dan juga kampanye Sumpah Pemuda. Selanjutnya di sini ada numerasi Fanzone itu sudah berjalan dengan baik, di mana targetnya itu kemarin di kelas 11 TKJ RPL seperti itu. Selanjutnya ada kotak numerasi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, agak kata sedikit dari. Ya, di sini kotak numerasi itu targetnya juga kemarin di kelas 11 TKJ RPL. Kenapa kita banyak targetnya itu di kelas 11 TKJ RPL? Karena untuk sasaran AKM dan juga pengembangan kompetensi itu lebih diarahkan ke kelas AKM kelas seperti itu. Jadi beberapa program itu memang kita fokuskan di kelas 11 TKJ RPL. Selanjutnya di sini ada transformasi digital, yaitu konten digital skillcase karena suara dan siswa ini belum berjalan dikarenakan waktu itu kita kan bersama dengan program sosialisasi 3 dosa besar. Nah, kita ada program skillcase dan juga kita membagi kelompok masing-masing siswa di 4 kelas, semua kelas 10 dan 12 kelas. Namun pada berjalannya program banyak siswa yang mengeluhkan konten
ini karena berdekatan waktu itu dengan UTS kalau nggak salah atau UAS. Nah kemudian kita elaborasi lagi, kita pecah lagi dengan perwakilan per kelas. Namun dari siswanya sendiri itu masih belum ada minat mengenai pengajaran program Skillcase digital pada sekolah dari siswa. Jadi dengan belum berjalannya program ini, kami harapkan ke depannya itu pihak sekolah bisa ikut support membantu proses digitalisasi di SMP Setia Agama. Jadi biar sosial media SMP Setia Agama juga bisa lebih berkembang dan juga bisa lebih maju ke depannya. Karena sebelumnya pas di FKKM 1 Bapak kita dapat saran mengenai sekolah, karena kan sekolah itu kalau kita searching di Google ya Pak, masih belum keluar spesifik mengenai SMP Setia Agama, maksudnya profil sekolahnya, jumlah gurunya, dan juga dan lain sebagainya. Nah sebenarnya itu kemarin dengan kita menciptakan Skillcase ini buat memperkenalkan lagi lebih dalam mengenai SMP Setia Agama dengan langsung survei ataupun ibaratnya sampel-sampel dari siswa gitu mengenai bikin program seperti podcast dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya siswanya itu minatnya masih berkuota sedikit gitu loh. Jadi masih ada beberapa siswa aja yang bersemangat, namun karena kita juga mepet banyak program dan juga selalu berbentrokan, jadi kita kadang suka bingung karena kan pas di pertengahan program pun juga kita ada perubahan jumlah anggota gitu ya Bu. Jadi yang harusnya kita penyusunnya itu bertiga sebanyak kurang lebih 20 program ya. Jadi 20 program itu mau kita harus selesaikan, namun banyak yang maksimal seperti itu Pak. Selanjutnya di sini ada pemanfaatan akun belajar ID. Ini sudah berjalan dengan baik karena siswanya pun juga siswanya sudah kami infokan mengenai akun belajar ID terutama di kelas 11 TKJ RPL seperti itu. Selanjutnya di sini ada mitigasi perubahan lingkungan, itu ada Green Hand, kreativitas untuk lingkungan. Nah ini juga sudah berjalan cukup baik dan juga kemarin itu banyak sedikit beberapa tantangan mengenai Green Hand ini, karena kami juga kan perlu banyak komunikasi juga dengan Pak Hakim dan juga Buat dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pelaksanaan Green Hand itu untuk kemarin itu sedikit banyaknya itu dirombak karena dari awalnya itu per satu siswa itu 1 botol, namun siswanya itu banyak yang mengeluh keberatan seperti itu Pak. Jadi kita ringkas lagi menjadi per kelas itu beberapa botol ya, beberapa botol. Namun pada berjalannya program juga siswanya itu masih kurang minat gitu buat mengenai program Green seperti itu. Nah jadi kita sebisa mungkin maksimalkan mengenai program Green, dan alhamdulillah untuk antusiasnya itu siswa juga lumayan cukup baik. Namun sepertinya tuh Green itu nggak hanya program semesteran aja. Jadi bisa jadi nanti setelah kita sudah menjalankan Setia Agama, mungkin guru-guru ataupun dan lain struktur sekolah bisa membantu ikut menyukseskan program Green, karena ini juga termasuk dalam program sekolah. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan kreativitas siswa dengan program Green. Selanjutnya di sini ada program kampanye bersih. Kampanye bersih, aksi bersih sampah. Ini berjalan programnya itu bersamaan dengan program itu yang pas kemarin sosialisasi program ya di awal-awal seperti itu. Jadi pas kita menyampaikan sosialisasi program, kita sekalian sosialisasi mengenai aksi peduli sampah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada program jualan bersih yang belum berjalan. Kemudian selanjutnya ada drilling AKM. Drilling AKM itu sudah berjalan dengan baik mengikuti progres AKM kelas. Jadi setelah kemarin FKKM 1 itu kan kita memaparkan mengenai hasil AKM kelas pretest dari siswa. Nah setelah pretest selesai, kita melakukan drilling AKM di mana kita latihan soal-soal yang ada di pretest AKM kelas. Nah setelah kita cek di post test, alhamdulillah ada peningkatan dari sisi numerasi dan juga literasi dari siswa di kelas 11 TKJ RPL. Karena untuk sampelnya itu sendiri dari kementerian diminta